Shalom saudara, Tuhan Allah kita sungguh baik. Pagi ini kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang kembali dikuatkan dan disegarkan oleh-Nya. Kiranya Tuhan juga boleh menyapa kita pagi ini melalui perenungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai ayat ke-6. Dan ayat nats dalam perenungan firman Tuhan kita pagi ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Nah saudara, judul renungan kita pagi hari ini adalah bukti pemeliharaan Allah. Ketika saudara mendengar kata pemeliharaan Allah, apa yang pertama kali terlintas dalam benak saudara? Pasti jawabannya akan beragam tentunya. Dan saya percaya kita semua pasti pernah merasakan dan mencicipi pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pagi ini dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang pertama sampai ke-6 disampaikan tentang seorang perempuan Sunem yang mengungsi ke Mesir selama 7 tahun sesuai saran dari Nabi Elisa. Namun, ia menemukan bahwa tanahnya diambil oleh orang lain sehingga ia mengadukan apa yang ia alami itu kepada raja. Pada saat itu raja sedang berbicara dengan Gehasi. Gehasi ini adalah hamba dari Nabi Elisa. Dan pada saat itu Gehasi menceritakan tentang segala mujizat yang telah dilakukan oleh Elisa kepada raja. Dan perempuan Sunem ini menjadi bukti nyata dari mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Akhirnya raja pun mengajak perempuan Sunem itu untuk berbicara, dan dari situ raja berkesimpulan bahwa jika Allah saja berkarya secara ajaib bagi perempuan Sunem ini, bagaimana mungkin ia menolak permintaan dari perempuan tersebut. Nah saudara, Yoram memang raja yang jahat, tetapi ia dipakai Tuhan untuk memperhatikan apa yang diperlukan oleh perempuan Sunem itu saat Elisa tidak ada di sana. Jadi sekali lagi sungguh nampak nyata bahwa Allah bekerja dengan caranya yang ajaib. Jika Allah saja bisa bekerja di hati seorang raja yang jahat untuk memelihara umatnya, tidakkah juga ia pasti akan memperhatikan dan memelihara kita, umat kesayangannya? Saya mencoba mencari arti kata dari kata pemeliharaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemeliharaan diartikan sebagai biaya yang diperlukan untuk memelihara sesuatu. Sungguh ini di luar dari prediksi saya. Ketika membaca arti dari kata pemeliharaan ini, karena ternyata pemeliharaan ini berarti bahwa berbicara tentang biaya untuk memelihara sesuatu. Allah kita tidak pernah hitung-hitungan biaya dengan kita dalam memelihara hidup kita, saudara. Ia dapat memakai berbagai macam cara dan berbagai jenis orang untuk memelihara orang yang dikasihinya, yaitu saudara dan saya. Selain itu Allah juga berkarya bukan hanya untuk waktu yang singkat saja seperti yang dialami oleh perempuan Sunem ini selama 7 tahun. Dan bahkan setelah itu pun Allah tetap menunjukkan pemeliharaannya yang nyata bagi perempuan Sunem ini. Jadi saudara ingatlah bahwa pemeliharaan Allah selalu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.